kasih Tuhan, mari saya ajak kita melanjutkan perenungan kita seputar tema Kerajaan Surga. Hari ini kita hendak membaca Matius pasal 4 ayat 23, lanjut pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kedua. Let's open Gospel of Matthew. Today we continue our topic, the Kingdom of Heaven, from Matthew 4, verse 23, all the way to Matthew 5, verse 2. Mari kita membaca silih berganti dalam bahasa Indonesia dan Inggris. We'll take the reading in Indonesian and English. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa ini. Jesus went through Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. And he began to teach them, saying, Saudara-saudara, kemungkinan Anda sudah tahu, brother and sister, you probably already know, dan paling tidak perlu tahu, and you probably need to know, bahwa di dalam naskah asli that in the kitab original, suci writing of the gospel, tidak ada pembagian pasal dan ayat. there's no chapters and verses. Setiap kitab, setiap surat yang ditulis itu merupakan sebuah kesatuan. Every book, every letter is one entity, Kecuali Mazmur. except for Psalm. Mazmur berdiri bukan merupakan pasal tetapi nomor. Jadi Mazmur pertama itu bukan Mazmur pasal pertama, Mazmur nomor 1. Psalm is not divided into chapters, it's numbered. So Psalm chapter 1 is Psalm number 1. Jadi Mazmur 1 tidak nyambung ke Mazmur 2. So Psalm 1 does not continue to Psalm 2. Tetapi kitab-kitab lain pada umumnya itu bersambungan sehingga sebetulnya tidak ada pasal dan ayat-ayat. But the rest of the books, they continue, so there's no chapters or verses. Baru belakangan kemudian demi kemudahan bagi kita sendiri membaca, maka dibagilah dalam pasal dan ayat-ayat. And then later on, to make it easy for us to read, they divide it into chapters and verses. Hal ini perlu kita tahu bahwa supaya waktu kita membaca Alkitab, We need to know this so that when we read the Bible, usahakanlah untuk membaca secara keseluruhan. try to read it in its entirety. Maksudnya kalau kita membaca kitab Matius misalnya, kita membaca Matius secara keseluruhan. For example, if you read Matthew in its entirety. Dan pasal ke pasal yang berikut itu adalah sebuah kelanjutan, And one chapter is the next, and it continues. bukan sebuah yang terpisah berdiri sendiri. They are not independent of each other. Nah, dengan pemahaman seperti itu, So with this understanding, cobalah saudara melihat let's take a look. apa hubungan antara Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25 dengan Matius pasal 5 ayat 1 sampai 2. What's the relationship between Matthew chapter 4, verse 23 to 25, and Matthew chapter 5, verse 1 and 2?
Biasanya kita membaca Alkitab itu merupakan satu perikop dalam satu pasal, tidak lanjut ke pasal lain biasanya. Usually when we read the Bible, we read one chapter and that's it. We don't continue the next one. Saya ajak saudara semua membuka Alkitab yang sudah dibagikan kepada saudara. Let's open the Bible that's been given to you. Coba saudara perhatikan apa hubungan antara Matius pasal 4 di perikop 23 sampai dengan 25 dengan Matius pasal 5 di perikop 1 dan 2 yang tadi kita jadikan satu dalam pembacaan. Let's analyze what's the relationship between Matthew chapter 4 verse 23-25 and Matthew chapter 5 verse 1 and 2 that we just read. Di sini hanya seperti sebuah berita saja. Seems like it's just some news. Menceritakan bahwa Tuhan Yesus berkeliling mengabarkan Injil. Just that Jesus went through Galilee, Banyak orang datang kepadanya, a lot of people came to him, dan kemudian dia di dalam pasal 5 dia duduk dan mulai berbicara mengajar orang-orang. and then in chapter 5 he sat down and he taught them. Apa hubungan dua bagian tersebut? What's the relationship between these two sections? Nah, tentu pertanyaan seperti ini tidak membutuhkan jawaban yang mutlak. This kind of question doesn't need Saudara absolute boleh answer, menafsirkan apa saja. so you can interpret it however you want. Nah, pada sore hari ini saya hendak mengajak kita melihat dari satu sudut. So this afternoon I would like to see from one angle. Cobalah saudara lihat satu kata Let's pay attention to this one word yang boleh kita katakan menjadi kata kunci yang terdapat di baik di ayat 25 pasal 4 maupun di pasal 5 ayat yang pertama. So the key word is found in chapter 4 verse 25 and in chapter 5 the first verse. Jadi saya maksudkan kata kunci itu suatu ungkapan yang paling serupa atau sama. Apa yang sama di sana di pasal 4 ayat 25 dan pasal 5 ayat pertama? You'll find a similar term between chapter 4 verse 25 and chapter 5 verse 1. Kita akan menemukan bahwa di dalam dua ayat tersebut terdapat catatan mengenai orang banyak. We find in these two verses there's something about the crowd. Betul? Dari ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Verse 25, there's a lot of people who come after Jesus. Lalu di pasal 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu dan seterusnya. And chapter 5 verse 1 says, when Jesus saw the crowd, and so on. Jadi ada catatan mengenai orang banyak di sekitar Tuhan Yesus. There's something about the crowd around Jesus. Dari kenyataan ini saya hendak mengajak kita melihat bahwa itulah hubungan antara pasal 4 25 sampai 23 sampai 25 dengan pasal 5 ayat 1 dan 2. And I would say this is the relationship between chapter 4 verse 25 and chapter 5 verse 1. Tentang orang banyak. About the crowd. Mengapa ada begitu banyak orang di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu? Why were there crowds surrounding Jesus at that time? Apa menurut saudara? Mengapa mereka begitu banyak mengikut Tuhan Yesus? What do you think? Why are there so many crowds following Jesus? Karena apa itu? Why? Karena mereka mendengar khotbah Tuhan Yesus, After they listened to Jesus' sermon, mereka berbondong-bondong untuk dengar khotbah Tuhan Yesus. they want to hear his other sermon. Mungkin, tapi saya pikir itu bukan kemungkinan yang besar. Probably not the best guess. Malah lebih tepat, saya yakin mereka datang berbondong-bondong kemudian, artinya sesudah pertama tentu mendengar khotbah, tapi selanjutnya lebih makin lama makin banyak. Itu bukan karena dengar khotbah. So they might come there to listen to the sermon, yes, but later on, I don't think they come there because of the sermon. Saya lebih yakin bahwa mereka berbondong-bondong itu karena manfaat-manfaat yang mereka dapat peroleh dari Tuhan Yesus. I'm sure they came there because of the benefits they got from Jesus. Saya melihat beberapa mengangguk-angguk setuju. I see some are nodding. Apa itu manfaat-manfaat yang mereka peroleh dari Tuhan Yesus? What are the benefits they get from Jesus? Ya, khususnya adalah kelepasan dari pelbagai sengsara dan kesembuhan dari pelbagai macam penyakit. It's freedom from the demons and also healing from various diseases. Luar biasa, di sini dicatat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. It's amazing since that Jesus healed all of them. Menyembuhkan artinya segala macam kasus penyakit mereka. Which means all kinds of diseases, all cases, Segala macam kasus penderitaan mereka. all kinds of suffering. Penderitaan secara fisik yaitu sakit penyakit,
physical suffering such as diseases, penderitaan secara emosional, emotional suffering, maupun penderitaan karena gangguan roh-roh jahat di dalam diri mereka. all suffering because they're Tidak ada demon-possessed. satupun yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan Yesus. All of them were healed by Dia Jesus. adalah tabib untuk segala tabib. He's doctors of all doctors. Dalam segala zaman, dokter-dokter memang mengalami kemajuan dalam ilmu kedokteran. There's a lot of advances in the world of medicine, Tetapi tetap saja akan sampai pada saat-saat tertentu dokter-dokter itu angkat tangan tidak mampu menyembuhkan, betul? but there comes a point where the doctor says, I cannot do this anymore, I cannot heal. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. But nothing is impossible for Jesus. Seperti dengan kata-kata Dia menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Just through words, He created this universe from nothing to Dengan be. satu dua patah kata saja Dia menyembuhkan. And through words, He healed people. Dengan satu dua patah kata saja Dia mengusir setan. Through one or two words, He got rid of the demons. Oleh sebab itu begitu banyak orang yang kagum dan mendapat manfaat serta mengajak banyak orang lain lagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan datang berbondong-bondong ikut Tuhan. That's why they're amazed and they will get the benefit and they ask other people to join them. Saudaraku, apakah Tuhan berkeberatan terhadap motivasi orang banyak yang datang ini? Brothers and sisters, does the Lord mind about this motivation? Tidak, No, karena memang dengan rela hati Tuhan Yesus menolong mereka. because He willingly helps them. Tuhan sedang memberitakan Injil Kerajaan Sorga, The Lord is spreading the gospel of the kingdom of heaven. kabar baik tentang Kerajaan Sorga, Gospel, good news about bahwa kingdom of heaven. Kerajaan Sorga sudah dekat, The kingdom of heaven is near. Kerajaan Sorga sedang hadir, The kingdom of heaven is present. sedang akan dirampungkan olehnya. Then it will be finished by Him. Dan bila Allah memerintah, And when God commands, maka itu akan ada damai sejahtera. there will be peace in us. Firman Tuhan mengatakan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. The Lord says, when there is truth, there will be peace. Di mana ada kehadiran pemerintahan Allah, semua itu menjadi teratur. When God's kingdom is present, everything will be in order. Kristus memberitakan kebenaran tersebut. Jesus spread that gospel. Maka sebagai wujud dari kabar baik kerajaan Allah yang Tuhan Yesus beritakan itu, There's a manifestation of the kingdom of heaven that Jesus is spreading around. Tuhan Yesus menghadirkan kuasa Allah di dalam pelayanannya. Jesus bring about the power of the kingdom of heaven in His ministry. Itulah yang kita lihat kemudian tadi, begitu banyak penderitaan dalam berbagai bentuk. Semua Tuhan Yesus selesaikan. That's where we see Jesus solved all kinds of suffering. Bukankah di dalam kitab Wahyu dikatakan And the book of Revelation says bahwa di dalam kerajaan sorga, that the kingdom of heaven, maksudnya memang kelak, later on in the future, Allah akan menghapus segala air mata dari mata umatnya. God will wipe away all the tears from His people. Dan maut tidak akan ada lagi. And there will be no more death. Sehingga tidak akan ada lagi perkabungan. There will be no more suffering. Tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita. No more tears, no more sorrow. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang lama telah berlalu. The Word of God says, all of the old has gone. Itu kebenaran mengenai kerajaan sorga dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. There's truth about kingdom of God in Revelation chapter 21 verse 4. Dan kemudian di dalam Wahyu 22 ayat yang kedua, And then in Revelation chapter 22 verse diberitahukan 2, bahwa di tengah-tengah jalan kota itu di Yerusalem baru, maksudnya kerajaan sorga, it says, in the roads in the kingdom of heaven, yaitu di menyeberang sungai kehidupan. across from the river of life, Itu adalah sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. it's the river of the water of life that comes from God's throne. Dan bicara mengenai tahta itu berarti bicara mengenai kerajaan. And talking about throne, it talks about the Di dalam kingdom. kerajaan Allah ada sungai kehidupan. The kingdom of heaven, there's the river of Dan di life. menyeberang tepi sungai itu And across from the river, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. there are trees who grow fruits 12 times. Tiap-tiap bulan sekali. Once a month it bears Tidak fruit. pernah kekurangan. And it's always there. Dan daun-daun pohon itu And the leaves of the trees dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. are used to heal the nations. Maka kebenaran itu dihadirkan secara nyata oleh Tuhan Yesus. So this truth is manifested by Lord Jesus. Semua penderitaan akan diatasi. All suffering will be solved. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 John 20 verse 31 dikatakan bahwa semua tanda-tanda ajaib ini
All these signs Tuhan Yesus kerjakan dan dicatat will be done by Jesus and will be written supaya kita boleh melihat dan percaya so that we can see and believe bahwa Dia adalah anak Allah that He is the Son of God. dan Kristus yang diurapi Allah, Christ is the Messiah, the anointed one. supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. So that we who believe in Him get salvation. Dan ingat apa artinya keselamatan, saudara-saudara? What does salvation mean? Apa artinya diselamatkan? Does it mean to be saved? Di dalam big picture, dalam gambar besar mengenai kerajaan surga, apa In artinya this diselamatkan? context of kingdom of heaven, what does it mean to be saved? Saudara ingat? Do you remember? Masuk kerajaan surga. Iya, diselamatkan berarti sama dengan masuk ke dalam kerajaan surga. To be saved means to enter the kingdom of heaven. Jangan lupa itu. Don't forget that. Bukan dua hal yang terpisah, adalah sama. Diselamatkan berarti sama dengan masuk ke dalam kerajaan surga. It cannot be separated. To be saved means you enter the kingdom of heaven. Jadi Tuhan Yesus tidak keberatan atas motivasi mereka datang mengiring Tuhan. The Lord Jesus doesn't mind about their motivation. Sebab memang Tuhan mau menghadirkan bukti nyata tentang berkat dari kerajaan surga. Because Lord Jesus would want to bring about the real, true witness of the kingdom of heaven. Sebetulnya pola pelayanan Tuhan Yesus adalah sebagai berikut. The pattern of Jesus' ministry goes as follows. Coba saudara lihat ayat 23. Pay attention to verse 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Jadi pola pelayanan Tuhan Yesus adalah mengajar, So Jesus' pattern is teaching, memberitakan atau berkhotbah, spreading the gospel, dan menyembuhkan. and healing. Itulah pola pelayanan Tuhan Yesus seluruh Injil. That's Jesus' pattern throughout the whole gospel. Mengajar artinya memberikan pengertian. Teaching means gives enlightenment. Berkhotbah itu memanggil, mengundang sebuah komitmen. Sebab khotbah akan diakhiri dengan sebuah tantangan untuk orang kemudian memberikan respons kepada khotbah. Preaching asks for commitment because after preaching there will be a commitment asking you. Dan kemudian Tuhan As a response. membuktikan kuasa dan berkat kehadiran kerajaan Allah dengan menyembuhkan penyakit atau menyelesaikan berbagai macam penderitaan. And the Lord proves the power of kingdom of heaven by healing all kinds of diseases. Itu pola pelayanan Tuhan Yesus secara utuh. That's the pattern of Jesus' ministry as a Tetapi whole. But banyak orang there's so many people cenderung tidak menangkap secara utuh. tend to not understand entirely. Tadi saya sedang mengajak saudara berpikir, apa hubungan bagian Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25 itu dengan dua ayat pertama dari Matius 5? Apa hubungannya? I ask you to compare the relationship between the last chapters of chapter 24 plus verses and the first two verses. Dan marilah kita mempertajam pemahaman ini. And let's look deeper into this. Matius, sang penulis Injil ini, Matthew, the writer of this gospel, hendak menekankan perlunya keseimbangan dalam hidup sebagai warga kerajaan sorga. wants to stress the balance as citizens of the kingdom of heaven. Mari kita perhatikan bagaimana cara Matius menulis kabar baik atau Injil. Let's look at how Matthew wrote this gospel. Semua buka Alkitab, Everybody open the Bible. Injil Matius pasal 4 tadi. Matthew chapter 4. Sekarang sama-sama dengan saya, saudara baca ayat 23. Let's read together with me verse 23. Matius 4 ayat 23. Matthew 4 verse Baca 23. bersama-sama. Let's read together. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Buka kemudian pasal 9 ayat 35. And then open Matthew chapter 9 verse 35. Baca kembali bersama dengan saya. Let's read together with me. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness.
Kesan apa yang saudara dapat dari dua ayat ini? What impression you get from these two verses? Sama. Sangat serupa. They're the same. Dia tidak persis sama, Not tapi exactly boleh the same. dikatakan serupa atau pada intinya itu sama. But in the core, yeah, they're the same. Mengapa Matius perlu menulis ayat yang sama dua kali Why did Matthew write the same verse twice? tentang pola pelayanan Tuhan Yesus? But the pattern of Jesus' ministry, Mengajar, teaching berkhotbah, dan menyembuhkan. and healing. Di pasal 4:23 dan pasal 9:35. 4:23 and 9:35. Mengapa saudara-saudara? Why? Nah, itulah tadi yang saya katakan. Matius hendak menekankan perlunya keseimbangan dalam hidup sebagai warga kerajaan surga. That's what I said about Matthew. Want to stress Apa yang balance. saya maksudkan? What did I mean? Di antara pasal 4 ayat 23 In chapter 4, verse 23, dengan pasal 9 ayat 35 and chapter 9, verse 35, terdapat apa di antaranya saudara? or are in between? Tentu terdapat pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan sebagainya. Chapter 5, 6, 7, 8, right? And then chapter 9. Nah, di pasal 4 ayat 23 sampai 25 itu Matius menceritakan pola pelayanan Tuhan Yesus dan kemudian tentang banyak orang yang datang berbondong-bondong. In Matthew 4, 23, 25, Matthew told about the pattern and having the crowd. Lalu pasal 5 sampai dengan pasal 7 itu adalah bagian yang terkenal yang disebut sebagai khotbah di bukit. Then chapter 5 to 7 is very important section called the Beatitudes. No, sermon on the Mount. Sermon on the Mount. Sermon on the Mount. Beatitudes itu ucapan bahagia hanya sampai dengan ayat yang ke-12. It is only after until verse 12. Oke. Dari pasal 5, 6 dan 7 itu adalah sebuah catatan khotbah-khotbah Tuhan Yesus. But 5 to 7 is writing about Jesus' sermon. Semuanya mengenai pengajaran dan khotbah. It's all about Jesus teaching and preaching. Tidak ada pelayanan, There's no ministry. tidak ada penyembuhan, There's no healing. hanya pengajaran. Just teaching. 5 sampai dengan 7. 5 to 7. Lalu kalau saudara mencermati di pasal 8, And then we go to chapter 8. jadi saudara pulang baca dan perhatikan betul tidak yang saya katakan. When you go home, you read again. Mulai lagi pasal 8 ayat yang pertama. And then chapter 8, Coba verse buka yang 1. cepat karena tidak pindah kitab. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. When he came down from the mountainside, large crowds followed him. Kembali tentang orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Back to the crowd following him. Lalu mulailah pelayanan Tuhan untuk melenyapkan penderitaan. And then begins his ministry. Orang kusta disembuhkan, He heals leprosy. kemudian ada hamba seorang perwira di Kapernaum disembuhkan, The servant of his centurion Capernaum. ibu mertua Petrus disembuhkan, The mother-in-law of Peter. kemudian Tuhan meredakan angin ribut, And then he calmed down the storm. Tuhan mengusir setan dari orang yang kerasukan di Gadara. He got rid of the man who was demon-possessed in Gadara. Terus sampai pasal 9 ayat 34. All the way, 9:34. Selesai itu semua, After all this done, Matius menuliskan lagi Matthew wrote one more. rumus pola pelayanan Tuhan Yesus tadi, Matius 9:35. The formula of Jesus' ministry. Jadi, 9:35. Pendeta John Piper mengatakan bahwa di sini kita menemukan sebuah sandwich. Pastor John Piper says that here we find a sandwich. Di pasal 4 ayat 32 itu pola pelayanan Tuhan Yesus. In chapter 4, it's the pattern of Jesus' ministry. Pasal 9:35 demikian juga sebuah pola. In chapter 9:35 is the pattern. Lalu di antaranya itu ada isi. And then in between, there's some content. Isinya apa? What's the content? Nah inilah yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa Yesus yang mengadakan mujizat-mujizat dan pertolongan melepaskan penderitaan manusia So Jesus who has all these wonders and miracles to heal human suffering adalah juga Yesus yang sama yang mengajar, is the same Jesus who teaches, yang menekankan pentingnya pengajaran bagi warga kerajaan surga, who stress about the importance of teaching for the citizens of Kingdom of Heaven, dan yang menghendaki transformasi dalam kehidupan warga kerajaan surga setelah menerima pengajaran.
and who wants transformation among his citizens after the teaching. Inilah yang penting, sebuah keseimbangan. This is important, the balance. Kita memang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita yang sementara di bumi ini. We need the Lord's help in our temporary Dalam life. berbagai persoalan kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa. We bring so many of our problems to God, Dan Dia sudah membuktikan Dia mampu menyelesaikan. and He proved that He can solve all of them. Kadang-kadang untuk kita sekarang yang dibutuhkan adalah iman bahwa Dia menyelesaikan. And what's required of us is faith that He can solve. Kadang dibutuhkan iman bahwa meskipun tidak ada penyelesaian yang jelas, yang konkret, tapi kita percaya semua akan menjadi baik pada akhirnya. And we require to have faith that even though nothing goes as we plan, everything will go well in the end. Saya mengutipkan renungan yang sehubungan dengan hal ini di renungan buletin hari ini. Nanti saya harap saudara baca. You can see that in today's bulletin. You read it later. Tetapi saudara-saudara, But brothers and sisters, pertolongan Tuhan atau mendapat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan yang di dunia ini itu saja tidaklah cukup. getting the Lord's help in this world by itself, it's not enough. Indah bila kita mengalami mujizat, It's good if we experience miracles. tapi mengalami mujizat hanya untuk kebutuhan-kebutuhan di dunia yang sementara ini itu saja toh tidaklah cukup. But experiencing miracles just for our needs in this world, Sebab itu it's not hanya enough. untuk di dunia. Because it's just temporary. Mereka yang disembuhkan penyakitnya ini toh kemudian hari mungkin akan sakit lagi. Those who are healed, one day they get sick again. Mereka akhirnya akan meninggal dunia. And one day they will die. Sesudah itu apa? And then what? Bila seseorang tidak melengkapi dirinya secara seimbang, yaitu dengan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, If somebody doesn't equip himself in balance by listening to Jesus' teaching, maka sesudah kehidupan di dunia ini dia akan kehilangan segala-galanya yang terbaik dalam kerajaan surga. after the life of this world is over, he's going to miss the best in the kingdom of heaven. Jadi Tuhan mau selain kita datang kepadanya karena kita membutuhkan pertolongan kehidupan di dunia ini, So God wants us to come to Him not just for our problems in this tapi world, Dia juga mau kita mendapatkan sesuatu yang penting yang bertahan sampai ke dalam kehidupan yang kekal. but He also wants us to get something eternal. Bukan cuma menerima manfaat dari kasih dan kuasa Sang Raja, We're just getting the benefit from His power and love. namun Dia juga rindu supaya kita sungguh berbahagia dalam kerajaan surga. But He longs for us to participate in the kingdom of heaven. Bagaimana kita yakin bahwa kita akan berbahagia dalam kerajaan surga? How can we be sure we will participate? Itulah di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 dalam khotbah di bukit. That's from Matthew chapter 5 to 7. Tuhan Yesus memberikan semacam, boleh dikatakan, suatu patokan dan kriteria bagaimanakah itu seorang warga kerajaan surga hidup dan adanya. The Lord Jesus gave criteria and guideline on how we should live. Bukan dengan itu kita diselamatkan, Not because of that we are saved, tapi justru karena kita adalah sudah diselamatkan, but because we have been saved, karena kita sudah menjadi warga kerajaan surga. because we have been citizens of Maka kingdom kita heaven. perlu mengukur diri kita dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 5 sampai dengan Matius pasal 7 ini. We need to measure ourselves by the truth given by Jesus in Matthew 5 to 7. Saudara-saudara, Brothers and banyak sisters, orang tidak imbang dalam hal ini. a lot of people are not balanced in this Ada case. orang yang mengagumi Tuhan Yesus karena dia adalah seorang guru dan pengajar moral yang luar biasa. A lot of people praise Jesus because He's such a good moral teacher. Bahkan sampai orang-orang yang tidak menjadi Kristen pun mengagumi Tuhan Yesus sebagai guru yang luar biasa. There are a lot of non-Christians who praise Jesus as He's a very good teacher. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin yang terkenal itu, Mahatma Gandhi, a very famous dia leader, mengagumi khotbah di bukit. he really praised the Sermon on the Mount. Tapi tidak banyak orang yang selain mengagumi Tuhan Yesus sebagai pengajar, And not that many people who not only praise Jesus as a teacher, mau percaya bahwa dia sungguh mengerjakan mujizat. but also believe that He can also perform miracles. Ya. Sampai dengan hari ini banyak orang mengutip pengajaran Tuhan Yesus, A lot of people quote His teaching, tapi tidak percaya bahwa dia itu menyembuhkan orang sakit, but never believe that He actually healed the sick, membangkitkan orang mati,
and bring about the dead, berjalan di atas air. walk on water, Mereka bilang itu dongeng. and say, it's just fairy tales. Tidak indah. Not how. Sebaliknya ada orang yang senang kepada mujizat-mujizat. On the other hand, a lot of people who like the miracles. Penekanan pengajaran semua mengenai mujizat. They teach all about miracles. Tapi bila berbicara mengenai pengajaran, banyak yang nggak suka pengajaran. When they talk about Jesus' teaching, they don't like it. Apalagi bila pengajaran itu menuntut. Especially if it demands something. Dikatakan kamu sudah mendengar, It says, you have heard. kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu. Love your brothers and sisters and hate your enemies. Tapi Tuhan dalam khotbah di bukit berkata, bahkan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. But the Lord, the Sermon of the Mount says, love your enemy and praise for those who wound you. Kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. You heard eye for an eye, tooth for a tooth. Tapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menampar pipi kiri, memberikanlah pipi sebelah padanya. But Lord Jesus says, whoever slap your cheek, give the other one. Banyak orang tidak suka Tuhan Yesus mengajar, sebab kalau dia mengajar, dia campur tangan di dalam kehidupan pribadi kita. A lot of people don't like Jesus' teaching because he interferes with our personal life. Dia mau kita menunjukkan suatu transformasi atau perubahan hidup sebagai warga kerajaan surga. He wants us to show transformation as citizens. Banyak orang suka berkat dan pertolongan Tuhan, Language is like his help and miracles. tapi tidak suka dengan Tuhan Yesus mencampuri kehidupan pribadi. But don't like Jesus interfering with their personal life. Inilah yang Matius mau tunjukkan. This is what Matthew wanted to show. Sebagai warga kerajaan surga, kita harus memiliki keseimbangan. As citizen of Kingdom of Heaven, we must have this balance. Kita suka Yesus yang peduli dan menolong kita, We like Jesus who care and love us and help us. tapi kita juga mau mengikut Dia dan membiarkan Dia mengubah kehidupan kita. But we also want to follow Him and let Him transform our life. Kita mau membuktikan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. We want to prove that we have been saved. Kita adalah warga kerajaan surga We are citizens of Kingdom of dengan Heaven. menunjukkan hasil hidup baru yang dikerjakan oleh Sang Raja di dalam hidup kita. By showing the result of the new life that's been worked by the King in us. Hari ini saya menyampaikan sebuah khotbah bersifat pendahuluan. Today I give you a preliminary sermon. Mulai minggu depan kita akan belajar menyusuri khotbah di bukit. Starting from next week, we'll go through the Sermon of the Mount. Itu adalah seri yang sangat penting untuk kehidupan seorang warga kerajaan surga. It's a very important series for the citizen of Kingdom of Heaven. Tuhan mau kita menjadi seorang yang berbahagia secara utuh. God wants us to have a whole joy. Mengalami Tuhan yang menjadi penolong kita di dunia ini. We have God as our helper in this world. Tapi kita juga sungguh yakin bahwa kita adalah berbahagia dalam kerajaan surga. But we're also confident that we participate in the Kita Kingdom of perlu Heaven. mendengar pengajaran. We need to listen to His teaching. Kita perlu untuk suka belajar. We need to love to learn. Kita perlu untuk suka diajar. We need to love to be taught. Supaya hari demi hari That as each day goes by, hidup kita makin memenuhi target Tuhan Yesus untuk warga kerajaan. our lives more and more fulfill the target of Jesus for His Kingdom of Heaven. Kiranya saya dan saudara menjadi orang-orang yang seimbang di dalam kerajaan Allah. That you and I become balanced in this Kingdom of Suka Heaven. akan berkat-berkat yang praktis, We like His practical blessing, juga gemar belajar dan diajar. but we also like to learn the truth. Tuhan berkati firman hari. God bless His word today. Amin. Amen.